Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Teori Organisasi bab 9 tentang patologi dan penyehatan organisasi. Adapun tujuan pembelajaran pada bab 9 ini antara lain yang pertama untuk memahami pengertian patologi organisasi, kemudian untuk mengidentifikasi jenis-jenis patologi organisasi, dan yang terakhir untuk mengembangkan strategi penyehatan organisasi. Sebelum ke videonya, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Andini dengan NPM D1D025078. Saya Zalfa Andira Mayang Prawesti dengan NPM D1D025080. Saya Bunga Apriani dengan NPM D1D025062. Saya Olivia Cantika Fitri dengan NPM D1D025030. Saya Grace Oktoranis Absienggia dengan NPM D1D025012. Organisasi publik berperan memenuhi kebutuhan masyarakat, namun sering menghadapi masalah yang menghambat kinerja, yang dikenal sebagai patologi organisasi. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menurunkan kualitas layanan dan kepercayaan publik. Robbins and Judge 2020 menjelaskan bahwa patologi organisasi menjadi penyebab kegagalan layanan publik, seperti inefisiensi dan konflik internal, yang semakin diperparah oleh tuntutan adaptasi di era digital, Park and Kim 2023. Karena itu, penanganan patologi organisasi penting untuk menjaga kinerja sekaligus mendukung inovasi. Bab ini membahas pengertian, jenis, dan strategi penanganan patologi organisasi guna meningkatkan kinerja dan keberlanjutan pelayanan publik. Oleh karena itu, mengenali patologi organisasi menjadi langkah awal yang krusial bagi organisasi publik untuk bercermin dan menilai kondisi internalnya. Dengan memahami gejala-gejala patologi yang muncul, organisasi tidak hanya mampu mengidentifikasi masalah, tetapi juga menyiapkan langkah perbaikan yang lebih tepat, berkelanjutan, dan relevan dengan tuntutan pelayanan publik saat ini. B. Pengertian patologi organisasi. Patologi organisasi berakar dari pemikiran birokrasi klasik yang menyoroti disfungsi birokrasi formal sebagaimana yang dikemukakan oleh Weber. Cameron dan Quinn mendefinisikannya sebagai kondisi disfungsional pada struktur, budaya, dan perilaku individu yang mengganggu efektivitas organisasi. Handoko memandang patologi organisasi sebagai penyakit pada elemen dasar organisasi akibat ketidaksesuaian dengan tuntutan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, Siagian menilai patologi sebagai masalah yang melemahkan kemampuan birokrasi dalam merespons kebutuhan masyarakat dan mengelompokkan penyebabnya ke dalam 5 kategori utama, yaitu 1. Gangguan yang timbul dari persepsi dan gaya manajerial yang tidak sesuai. Yang kedua, kekurangan pengetahuan dan keterampilan yang relevan pada anggota organisasi. Yang ketiga, pelanggaran norma dan atau nilai yang menjadi pedoman organisasi. Keempat, masalah yang berasal dari dinamika internal organisasi seperti konflik antar unit. Dan terakhir, kelima, yaitu faktor eksternal seperti tekanan politik atau ketidakstabilan ekonomi yang memperburuk disfungsi organisasi. Secara keseluruhan, patologi organisasi dapat disimpulkan sebagai kumpulan masalah atau kondisi disfungsional yang menghambat kemampuan organisasi untuk beroperasi secara efektif dan efisien. Patologi ini dapat muncul dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, dan mempengaruhi berbagai aspek organisasi, mulai dari struktur, budaya, hingga perilaku individu. C. Jenis-jenis patologi organisasi. Patologi dapat bervariasi tergantung pada karakteristik organisasi dan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi. Berikut adalah beberapa jenis patologi organisasi yang sering terjadi. Yang pertama adalah disfungsi struktural. Disfungsi struktural terjadi ketika struktur organisasi tidak mendukung kelancaran operasional. Menurut Henry Mintzberg 1979, bentuknya meliputi A. Hierarki terlalu kaku yang menghambat aliran informasi dan memperlambat keputusan. B. Fragmentasi unit kerja yang menyebabkan duplikasi dan minim koordinasi.
C. Formalisasi berlebihan yang membatasi kreativitas dan inovasi. D. Sentralisasi berlebihan yang menurunkan responsivitas dan partisipasi. Zhao and Lee 2023 menambahkan bahwa struktur yang tidak fleksibel juga menghambat transformasi digital di sektor publik. Yang kedua adalah patologi budaya. Patologi budaya muncul ketika nilai, norma, dan keyakinan organisasi justru menghambat pencapaian tujuan. Berdasarkan dimensi Gerd Hofstede 2010, bentuknya meliputi A. Power distance berlebihan yang menghambat komunikasi. B. Uncertainty of evidence tinggi yang menekan inovasi. C. Ketidakseimbangan individualisme, kolektivisme yang mengganggu kolaborasi atau inisiatif. D. Ketidakseimbangan maskulinitas, feminitas yang memicu ketegangan antara hasil dan relasi. E. Orientasi jangka panjang atau pendek yang tidak proporsional sehingga mengganggu keberlanjutan atau kebutuhan mendesak. Brown 2024 menegaskan bahwa patologi budaya kerap menjadi penyebab gagalnya reformasi birokrasi termasuk di Indonesia. Yang ketiga yaitu masalah perilaku individu dan kelompok menjadi patologi organisasi ketika perilaku anggota menghambat kinerja. Bentuknya meliputi defensive routines, konsep kris-agris yang menghindari komunikasi terbuka sehingga masalah tidak terselesaikan. B. Skill incompetence yaitu terampil pada rutinitas tetapi lemah menghadapi perubahan. C. Organizational learning disabilities dipopulerkan Peter Senge yang membuat organisasi gagal belajar dari kesalahan. Serta D. Groupthink konsep Irving Janis ketika kelompok mengejar kesepakatan dan mengabaikan kritik sehingga keputusan beresiko keliru. Strategi penyehatan organisasi merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mengatasi kondisi organisasi yang mengalami disfungsi. Tujuan utama penyehatan ini adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, memperbaiki pola perilaku anggota organisasi, serta menciptakan budaya kerja yang lebih sehat. Salah satu strategi yang digunakan adalah model perubahan organisasi yang menekankan pentingnya membangun kesadaran akan perlunya perubahan, menyusun visi yang jelas, serta mengomunikasikan visi tersebut kepada seluruh anggota organisasi. Perubahan juga perlu didukung dengan pemberdayaan anggota, pencapaian keberhasilan awal, serta pelembagaan perubahan agar menjadi bagian dari sistem dan budaya organisasi. Selain perubahan struktural dan manajerial, penyehatan organisasi juga dilakukan melalui transformasi budaya organisasi. Transformasi ini dimulai dengan mendiagnosis budaya yang sedang berjalan, kemudian menentukan budaya yang diinginkan sesuai tujuan organisasi. Setelah itu, organisasi menyusun langkah-langkah perubahan dan mengimplementasikan strategi perubahan budaya secara bertahap. Dengan transformasi budaya, nilai kebiasaan dan cara kerja dalam organisasi dapat disesuaikan sehingga lebih mendukung kinerja dan pelayanan yang optimal. Strategi lain yang penting adalah pendekatan preventif, yaitu upaya mencegah patologi organisasi sejak dini. Pendekatan ini dilakukan dengan mengembangkan sistem deteksi dini terhadap gejala-gejala masalah organisasi, menerapkan manajemen risiko untuk mengantisipasi gangguan kinerja, serta memperkuat sistem pengawasan internal agar tercipta akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, organisasi perlu membangun budaya pembelajaran berkelanjutan agar setiap organisasi mampu terus berjalan dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Dengan pendekatan ini, patologi organisasi tidak hanya diobati, tetapi juga dicegah agar tidak muncul kembali.
Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari materi patologi dan kesehatan organisasi ini adalah patologi organisasi merupakan masalah serius yang dapat menghambat kinerja dan efektivitas terutama di sektor publik yang berperan penting dalam pelayanan masyarakat. Patologi ini muncul akibat ketidaksesuaian antara struktur, budaya, dan perilaku dalam organisasi. Struktur yang kaku, koordinasi yang lemah, budaya yang tidak sehat, serta perilaku seperti groupthink dapat menghambat inovasi dan pengambilan keputusan. Namun, patologi organisasi dapat diatasi melalui perubahan yang sistematis dan terencana, seperti model perubahan dari John P. Kotter. Perubahan tidak hanya menyentuh struktur, tetapi juga budaya organisasi agar tercipta lingkungan yang lebih sehat dan adaptif. Selain itu, upaya preventif seperti penguatan pengawasan dan budaya pembelajaran berkelanjutan penting untuk mencegah masalah terulang. Pada akhirnya, penyehatan organisasi adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen seluruh anggota agar organisasi mampu memberikan layanan terbaik dan tetap relevan di tengah perubahan. Nah, itulah tadi hasil video pembelajaran kami. Semoga video tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.